Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sarto selaku yang nanti memberikan narasumber kaitannya dengan diseminasi rencana tindak lanjut. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan, saya dari Fasilal Budi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada kesempatan hari ini kita bisa menghadiri diseminasi dari Bapak Sarto kaitannya dengan rencana tindak lanjut kegiatan diklat PJOK. Kami sudah melihat dan membaca materi yang akan disampaikan nanti oleh Pak Sarto. Saya sangat mengapresiasi bahwasanya tugas-tugas yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Sarto sangat membantu kita dalam kegiatan pembelajaran yang akan datang, karena ini adalah model pembelajaran yang terbaru, khususnya model pembelajaran untuk kegiatan PJOK, yaitu model sport education model yang mungkin kita baru dengar dan nanti akan disampaikan seberapa bagusnya model style itu, dan nanti rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh Bapak Sarto dapat kita modifikasi, kita ATM ke mata pelajaran kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya lagi selamat Pak Sarto selaku narasumber. Nanti mohon setelah ini diseminasi ini kita tindak lanjuti bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suratno selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Guru yang telah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada saya untuk menyampaikan yang berkaitan dengan RTL. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saya menyampaikan banyak terima kasih Bapak Ibu telah mengundang saya untuk kegiatan rencana tindak lanjut PKB PJOK tahun 2024. Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Kemudian rencana tindak lanjut yang saya pilih Bapak Ibu adalah kegiatan yang sudah kita programkan dulu, yaitu kegiatan Jumpa Sari, Jumat pagi sehat berseri, yang nanti akan kita padukan dengan model pembelajaran yang ada di PJOK, yaitu Sport Education Model atau dikatakan SEM, yaitu sebuah model pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar kepada anak dari merencanakan, melaksanakan sampai mengakhiri kegiatan, semuanya berpusat kepada anak. Jadi banyak-banyak model, tapi ini model yang terbaru di PJOK. Kemudian Bapak Ibu, kenapa saya memilih program kegiatan Jumpa Sari atau Jumat pagi siang berseri? Yang pertama, ini Bapak Ibu. Jadi ada latar belakangnya. Latar belakang kenapa saya dalam rencana tindak lanjut ini memilih Jumpa Sari. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa anak-anak kita, peserta didik kita itu kurang melakukan aktivitas jasmaninya atau kurang bergerak, sehingga banyak yang mengalami sakit atau bahkan daya tahannya menurun. Bahkan ada yang terkena penyakit hipokinetik, yaitu penyakit kurang gerak. Itu mendasari latar belakang saya untuk menyampaikan RTL Jumpa Sari. Kemudian yang kedua, latar belakangnya adalah memberikan kegiatan Jumpa Sari yang merupakan sebuah kebiasaan yang diberikan kepada peserta didik setiap hari Jumat pagi berupa senam kesegaran jasmani. Kemudian yang ketiga, kita kaitkan dengan penerapan
Sport Education Model. Jadi ini perlu dukungan dari Bapak Ibu semua, baik dari guru maupun dari tenaga pendidikan. Itu latar belakangnya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, nah tujuannya Bapak Ibu. Karena tadi anak-anak kurang berminat melakukan gerak, maka sekolah memfasilitasi peserta didik untuk berminat melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, tentunya setelah membuat rencana kegiatan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Ini kita wujudkan dalam senam kesegaran jasmani, kemudian bikin atau jalan sehat, agar anak bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga, implementasi pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport education model di sekolah kita. Jadi selama ini banyak model pembelajaran, dan di olahraga itu dulu juga ada model pembelajaran yang sering kita gunakan, model pembelajaran saintifik itu sudah berganti dengan model sport education model. Jadi ini model yang terbaru yang bisa diterapkan dan di mapel yang lain. Itu loh, tujuannya semacam itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tadi tujuannya akan memfasilitasi anak supaya bergerak. Kemudian tujuannya memberikan kegiatan berupa jumpa sehari. Kemudian yang ketiga dikaitkan dengan sport education model. Yang pertama Bapak Ibu, capaian yang ingin kita capai adalah memfasilitasi minat aktivitas fisik peserta didik di sekolah. Diawali dengan memberikan angket. Jadi dalam set itu anak-anak diberi angket atau tidak, paling tidak atau diwawancarai apa yang paling Anda sukai dalam materi tersebut. Ternyata banyak yang menyukai permainan dan senang irama. Kemudian kita pilih dari kedua itu, senang irama menjadi pilihan karena dapat mengembangkan tingkat kebugaran jasmani. Dan rata-rata banyak yang senang daripada permainan seperti sepak bola, bola voli, bola basket, sehingga yang dipilih senang irama. Dari ini Bapak Ibu, dari pilihan ini kemudian diterapkan ke SEN. Jadi anak-anak dibuat untuk dikemas menjadi sebuah festival lomba senang irama. Artinya apa? Bapak Ibu juga memberikan materi. Materinya apa? Misalnya senam kesegaran jasmani. Setelah anak berlatih, baru anak mengelola kegiatan yang berhubungan dengan festival lomba senam irama. Itu dalam satu rangkaian Bapak Ibu. Jadi tidak terputus-putus. Jadi setelah dilatih, kemudian anak-anak membuat penyelenggaraan dengan menyiapkan alat beserta juri, bahkan memberikan reward atau piagam penghargaan bagi tim yang juara. Jadi anak-anak dilatih untuk menjadi pengelola atau panitia penyelenggara kegiatan festival. Anak-anak kita biarkan untuk membuat semacam ini. Ini hampir sama dengan P5. Jadi P5 itu kan anak-anak kita suruh membuat panitia, kemudian melaksanakan, kemudian juga ada yang memberi reward. Itu capaian yang hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kemudian next berikutnya, nah ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar SMP Negeri 4 Cilebut. Jadi hari ini perlu saya sampaikan di komunitas belajar sekolah kita di SMP Negeri 4 Cilebut agar program ini nanti bisa berjalan dengan baik Bapak Ibu. Jadi kegiatan festival senang irama itu bisa dilaksanakan di semua jenjang,
Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya bertanding berlomba untuk mendapatkan pengalaman di dalam pengelolaan kegiatan sehingga bisa berkolaborasi dengan teman. Jadi kelas 7 bisa berkolaborasi dengan kelas 9. Misalnya kelas 9 sebagai ketua panitianya, kemudian yang kelas 7 sebagai penyelenggara kegiatan. Jadi dibagi, berbagi peran Bapak Ibu. Ada yang menjadi panitia penyelenggara, kemudian ada yang menjadi peserta tim, pelatih, supporter, reporter, juri, bahkan ada tim kesehatan dan lain-lain. Bahkan ada yang konsumsi juga. Jadi ini nanti bisa kita terapkan di kelas meet atau kelas meeting pertandingan kelas. Kemudian ya ini Bapak Ibu, agar struktur program dan ini bisa berjalan dengan baik, ini perlu dukungan dari komunitas belajar, khususnya komunitas belajar di SMP 4 Surabaya, yaitu melibatkan siapa? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, teman sejawat dari mata pelajaran seni budaya dan etika. Karena kenapa melibatkan yang lain pun juga bisa. Ini hanya sebagai contoh yang kita ambil adalah seni budaya dan etika. Etika berhubungan dengan laporan, kemudian seni budaya berhubungan dengan seni dan gerak. Ini perlu bantuan dari Bapak Ibu. Juga tata usaha. Tata usaha itu perlengkapan. Misalnya saya tanya Pak Sukan, ini mic-nya ada berapa? Kemudian soundnya mesti bagus atau tidak? Itu bagian dari tata usaha untuk menyiapkan kegiatan tadi jumpa sari di komunitas belajar sekolah kita. Jadi ada kolaborasi antar teman sejawat juga antar tenaga kependidikan. Kemudian Ibu, nah ini modal. Ini biasanya yang saya tanyakan ke Pak Sukat selaku pengelola pengadaan peralatan di sekolah. Kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah kita yaitu yang satu, modal manusia. Itu Bapak Ibu, ada Pak Kepala Sekolah, kemudian ada Bapak Ibu guru, warga sekolah, itu termasuk tata usaha, tukang kebun dan antik. Itu merupakan modal manusia yang dapat menggerakkan kegiatan festival lomba senam irama. Kemudian modal fisik, jelas lapangan sekolah kita yang memadai, yang tidak sempit, yang luas sehingga bisa menampung anak-anak untuk kegiatan. Kemudian modal sosial, modal bukan modal sosial, yaitu selalu berkomunikasi dengan warga sekolah. Jadi kalau ada kegiatan Bapak Ibu mohon dikomunikasikan dengan warga sekolah. Jangan sampai nanti tata usaha tidak tahu, kemudian wakil kepala sekolah tidak tahu. Harus dikomunikasikan dengan warga sekolah. Meskipun Bapak Ibu benar kegiatan itu, tapi kalau tidak dikomunikasikan nanti menjadi tidak benar. Kemudian modal finansial itu dana bos, dana bosda, dan bahkan grup dari Bapak Ibu maupun dari anak-anak. Itu. Jadi kegiatan itu bisa kita laksanakan kalau kapasitas yang kita miliki di sekolah itu ada. Sekolah kita ada, di sekolah yang lain mungkin tidak ada. Jadi ini kapasitas yang harus dimiliki di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, ini berkaitan dengan rencana evaluasi. Jadi setelah kegiatan jumpa sari, Jumat pagi siang sore, perlu kita evaluasi. Kita evaluasi di apa? Ya, di warga sekolah kita, di komunitas belajar kita. Komunitas belajar itu tidak hanya guru sebenarnya, juga tata usaha. Karena tata usaha itu menyiapkan apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu guru. Misalnya butuh kertas, butuh print, dan lain sebagainya, itu perlu ada kerjasama dengan warga sekolah yang lain. Nah ini kita evaluasi Bapak Ibu. Apakah sudah baik, apa perlu perbaikan atau diperbaiki, dan kita melihat
Jadi anak-anak ditanya kegiatan ini bermanfaat apa tidak, kegiatan itu menyenangkan atau tidak, itu harus ditanyakan ke anak. Kalau baik kita teruskan, kalau kurang baik kita perbaiki. Kemudian Bapak Ibu, nah ini membagikan kuesioner atau melakukan wawancara langsung. Jadi misalnya Bapak Ibu ada tahu anak yang tidak senang, kita wawancarai. Apa yang membuat kamu tidak senang di dalam festival senam irama itu? Kemudian jelas ini sama dengan mapel yang lain, yaitu melakukan asesmen otentik. Jadi melakukan penilaian yang sebenarnya pada saat itu Bapak Ibu. Jadi pada saat itu kita nilai anak-anak. Jadi nanti kewajiban dari guru PJK maupun guru mapel yang lain yang diajar untuk berkolaborasi. Jadi saya minta pendapatnya dari guru seni budaya, juga minta pendapatnya dari guru TIK. Kegiatan ini dari panitia, dari tim, kemudian dari supporter itu dinilai yang sudah ada rubriknya yang telah kita susun. Nanti rubriknya ada di. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu ini tantangan untuk melaksanakan kegiatan tadi adalah satu, peralatan sekolah yang kurang lengkap. Kita kan masih menyadari sekolah kecil jadi perlengkapannya kurang. Jadi misalnya anak-anak ingin aksesoris itu harus beli sendiri. Sekolah tidak ada, misalnya kertas warna-warni untuk membuat topi, untuk membuat alat dalam senam irama, sekolah tidak bisa memfasilitasi karena peralatan kita kurang lengkap, sehingga nanti ini menjadi tantangan, kita bersama. Dan kemudian yang kedua, peserta didik masih belum cakap mengelola kegiatan festival. Nah ini perlu pendampingan dari Bapak Ibu sekalian. Pertama, Bapak Ibu yang diajak kolaborasi, Bapak dari seni budaya maupun dari TIK. Nah itu harus disiapkan perencanaannya dulu. Misalnya daftar pemain, penilaian juri dan sebagainya, itu nanti kerjasama dengan guru TIK. Kemudian penilaian bisa kerjasama dengan guru seni budaya. Kemudian yang ketiga ada kaitannya dengan nomor satu, bahwa pendanaan anggaran pos kita masih minim di dalam mendukung kegiatan tersebut. Jadi kegiatan jumpa sehari itu menghadapi tantangan-tantangan 1, 2, 3. Dan itu bisa kita atasi dengan adanya apa itu? Dengan adanya komunitas belajar di sekolah yang lembut, kemudian yang memutuskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tadi jumpa sehari. Ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekali lagi, bahwa pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Karena kodrat dari PJK itu anak-anak harus bergerak. Jadi kalau olahraga itu tidak bergerak, anak hanya diam di tempat, itu berarti bukan kodratnya manusia. Jadi kodratnya patung, berarti anak-anak kodratnya manusia di olahraga itu harus bergerak. Di mapel lain juga demikian, Bapak Ibu, sehingga anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Itu inti dari kurikulum Merdeka. Jadi pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi anak diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bawah pimpinan Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu, akhirnya mudah-mudahan rencana tindak lanjut PKP PJK itu bisa dilaksanakan di sekolah kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memahami
saya dimengerti. Kemudian nanti saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan program rencana tindak lanjut tadi, Jumpa Sari, Jumat pagi sehat berseri. Sebelum saya tutup, kemungkinan ada pertanyaan dulu dari Pak Suwani, mungkin selaku wakil ini mengumpulkan. Terima kasih Mas Sabto. Ya, saya sudah berdiri. Terima kasih untuk paparan materi, sangat bagus, sangat mengena dari kami. Tapi ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, kami tanyakan. Mohon nanti penjelasan. Yang pertama kaitan dengan rencana tindak lanjut dari paparan materi. Apakah rencana tindak lanjut yang PJUK apakah bisa diterapkan ke mapel yang lain? Terus bagaimana cara, misalkan bagaimana caranya dari bantuan dari Bapak Sabto, bagaimana cara mapel yang lain melaksanakan kegiatan RTA yang sesuai dengan materi yang diberikan dari PJUK ini? Yang kedua, kaitannya dari tadi Pak Gubernur, jadi mungkin ditambah dengan pertanyaan Bapak Ibu yang lain, kaitannya dengan SEM tadi Pak, Sport Education model ya Pak. Tapi di paparan Bapak tadi belum ada muncul, SEM-nya belum muncul. Itu mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Surana atas pertanyaannya yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi rencana tindak lanjut itu dikaitkan dengan sport education model. Memang di sini tidak saya jelaskan, nanti di dalam prakteknya Bapak Ibu. Jadi tadi SEM itu sebenarnya sepenuhnya diberikan ke anak. Jadi nanti kita bisa tahu model SEM itu setelah anak-anak melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi intinya begini Pak, model SEM itu untuk mendapatkan pengalaman belajar yang baru. Jadi anak-anak kita beri kebebasan untuk bisa melaksanakan sampai mengakhiri kegiatan itu. Jadi bukan kita yang aktif, Pak, yang justru yang aktif adalah anak. Kalau diterapkan di mapel yang lain bisa. Jadi Bapak Ibu harus buat program dulu, festival, kompetisi, turnamen apa yang kira-kira bisa dilombakan di mapel IPS. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya bayangan turnamen, festival atau lomba apa, ya juga SEM-nya juga tidak bisa kita laksanakan karena kaitannya itu dengan pengelolaan kepemimpinan anak di dalam pengelolaan kepanitiaan. Jadi tidak hanya sekedar materi, tapi dari Bapak Ibu itu juga sudah ada bayangan. Misalnya kalau bahasa Inggris lomba pidato. Nah itu anak-anak diberi materi pidato dulu. Nah, setelah itu silakan Anda buat rencana, buat proposal tentang kegiatan lomba festival pidato bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal duduk, kemudian anak-anak itu mencari kelompoknya, kemudian membuat proposal, membuat kegiatan itu dari anggaran sampai nanti pelaksanaan selesai. Itu semua sebetulnya ada pada kita. Kalau di olahraga memang mudah Pak, karena olahraga kan banyak permainan dan hal-hal yang lain. Sehingga melakukan kegiatan turnamen, kegiatan festival, itu istilahnya kegiatan kompetisi, festival dan turnamen di SEM itu Pak, di Sport Education Model. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk menjadi panitia. Endingnya Bapak Ibu, nanti anak-anak itu setelah lulus atau keluar dari sekolah itu bisa menerapkan di masyarakat. Karena seperti kita ketahui, akhir-akhir ini kan Bapak Ibu yang aktif, ya, artinya yang menyediakan, yang membentuk panitia Bapak Ibu,
kemudian anggaran Bapak Ibu dan lain sebagainya. Jadi SEM semacam itu Pak. Jadi tidak sedetail seperti SEM di mapel yang lain. Jadi SEM di PJK itu istilahnya memberi kegiatan pembelajaran, memberi kebebasan kepada anak untuk merencanakan, melaksanakan dan mengakhiri kegiatan tersebut. Bapak Ibu guru hanya mengawasi dan membimbing anak-anak sekalian. Jadi itu Pak. Nanti lebih detailnya bisa saya jelaskan untuk kegiatan SEM. Mungkin nanti bisa masukan dari Bapak Ibu untuk SEM yang lain di mapel yang lain mungkin berbeda dengan SEM yang ada di. Tapi pada intinya bisa Bapak Ibu. Jadi penjenengan memberikan materi, kemudian anak-anak berlatih pidato sendiri, kita hanya mengawasi, ya tidak memperbaiki. Terus pokoknya apapun yang dilakukan anak, penjenengan hanya mengawasi. Biar mereka mencari di YouTube dan sebagainya. Kemudian setelah selesai kita memberikan tadi pembelajaran tentang pidato, nah anak baru kita membuat rencana penyelenggaraan festival bahasa Inggris. Jadi guru hanya sekedar mengawasi dan membimbing anak. Kemudian yang terakhir, nanti kalau sudah selesai, Bapak Ibu mengevaluasi dan memberi umpan balik kepada anak. Bagus sekali, Anda luar biasa sebagai panitia penggarang bahasa Inggris. Lebih Bapak Ibu panitia luar biasa, semuanya bisa kompak, bisa bekerja sama melaksanakan kegiatan tadi sport education model. Itu maksudnya. Mungkin dari yang lain, dari Bu Dewi, yang ada yang lain mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sato, kalau tadi kita lihat itu ternyata luar biasa nih Bapak Ibu SEM itu. Ternyata yang dimaksudkan dengan SEM atau Sport Education Model itu kalau menurut saya pribadi Pak Sato, Pak ini nih, di benak saya itu pokoknya terkait dengan olahraga, berarti lincep-lincep model nih. Tapi ternyata itu gerak dan nanti begitu. Iya, nanti begitu. Di benak saya itu apakah nanti tidak ada kekhawatiran kalau ada hiperkinetik Pak Sato? Kan ada hipo, ada hiper. Nah, padahal ini adalah sport education model ini luar biasa efektif. Betul begitu ya? Jadi nanti tolong seberapa efektif sih Pak Sato ketika kita coba untuk kita terapkan di mapel yang lainnya. Karena apa? Tadi sebenarnya SEM ini sudah ditanyakan sama Pak Nano. Bagaimana ketika diterapkan di mapel yang lainnya? Nah, ketika Pak Nano mendikan seperti itu langsung pikiran saya melayang-layang kesana kemari. Nah, kalau misalnya ini harus gerak terus ya, saya rasa juga luar biasa nih untuk mapel yang lainnya. Apalagi mengingat SDN kita nih, ngantuan, kemudian apa ya kadang-kadang memang betul apa ya anak-anak itu males-males gitu. Jadi mungkin nanti mohon Pak Sato bisa kasih penjelasan yang lebih detail, lebih rinci supaya kita lebih clear. Kalau kita terapkan di mapel lain kira-kira sudah studi ya, karena memang tantangannya seperti itu tadi. Dan kalau tadi kebetulan ada mapel saya di pidato begitu. Padahal di benak saya kalau bahasa Inggris pakai SEM nantinya tidak hanya sekedar pidato. Mungkin nanti Pak Sato mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya tanyakan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dewi, luar biasa. Bapak Ibu kita beri tepuk tangan untuk pertanyaan Bu Dewi. Jadi begini Bapak Ibu, memang sport education model itu kalau kita terapkan ke mapel lain juga bisa. Tapi kan saya pribadi tidak tahu karakteristik
waktu penjenengan. Jadi ini yang diharapkan dari komunitas belajar ini adalah saling berbagi, Bapak. Jadi saya punya model semacam ini berbagi bagaimana model itu nanti bisa diterapkan di penjenengan. Misalnya kegiatan lincah-lincah itu tidak pas di apa-apa penjenengan, ya kegiatan yang lain Bapak Ibu. Yang penting bergerak, misalnya tepuk tangan, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain, permainan-permainan. Gitu. Jadi di spot education model ini anak-anak kembali lagi ke permainan, Bapak. Jadi di kurikulum ini materi itu diabaikan. Yang penting anak-anak itu memiliki keterampilan dan sikap yang baik di dalam mengelola kegiatan tersebut. Jadi kalau dikaitkan dengan model yang lain nanti bisa dilaksanakan. Tapi tidak harus bergerak dan bergerak. Ngerti begitu ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sato, kayaknya kalau ini juga ada teknik mengajar atau strategi pembelajaran yang namanya tim turnamen PGT. Ini pernah menjadi bahan penelitian saya waktu di S2, sehingga yang mirip. Jadi kalau tim PGT yang saya lakukan kemarin itu seperti saya dari materi IPA itu membuat suatu kegiatan cerdas cermat. Nah, cerdas cermat itu memang dikerjakan oleh siswa, kemudian membentuk kelompok, kemudian ada wakil dan sebagainya, wakil timnya, kemudian terjadi suatu ada kegiatan penanyanya, jurinya dan sebagainya, sehingga dari sudah saya kira hampir mirip, sehingga terjadi suatu aktivitas siswa yang akhirnya menjadikan aktif dari siswa itu terbentuk dari kegiatan itu, tetapi ilmunya masuk karena harus menghafal dan sebagainya. Itu mungkin, jadi mungkin ini juga mengacu pada TGT, namanya TGT Wakil Ilmu Bernama. Mungkin itu tambahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagus ini, memang harus penelitian harus mengadakan suatu bentuk judul yang menentang. Jadi seperti SAM, model, jadi ada kata-kata yang menarik kemudian menjadikan suatu cara untuk membaca. Betul. Memang mirip Pak, karena ini kan tokohnya itu sama. Sindrom itu kan tokoh model pembelajaran. Jadi ini hampir sama dengan TGT, tim grup turnamen. Jadi anak-anak dibuat sebuah turnamen, kemudian dari tiap-tiap kelompok itu diambil yang paling pintar untuk mewakili turnamen tersebut. Sebenarnya sama, cuma dibuat balik sehingga apapun model pembelajaran itu tidak ada model pembelajaran yang paling baik atau paling sempurna. Kemungkinan sport education model ini sudah belum sempurna, meskipun sudah ada TGT. Nah, Bapak Ibu, demikian rencana tindak lanjut jumpa sari pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan komunitas belajar kita selalu aktif sehingga bisa berbagi ilmu kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga tujuan yang kita capai meningkatkan kualitas anak didik kita bisa tercapai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum